Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Walaupun di tengah masa pandemi kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat, oke? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Lanjutan video pembelajaran yang lalu ya. Kita akan belajar mengenai Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat yang dirindukan umat Israel ya. Tapi sebelum pembelajaran kita harus tetap ingat ya bahwa kita harus menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup ya, makan makanan bergizi ya, terus jangan lupa berolahraga ya. Kalau bepergian jangan lupa memakai masker ya supaya kita terbebas dari virus-virus corona yang ada di udara, oke? Dan anak-anakku, kita juga harus selalu berpasrah kepada Tuhan ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan selalu mendampingi kita dalam segala aktivitas kita ya, terutama dalam kegiatan belajar hari ini. Oke. Nah, anak-anakku, kita akan belajar mulai dari apa? Kita diciptakan oleh Allah ya dengan baik adanya. Ya, ingat ya, manusia pertama Adam ya, kemudian masuk kedua Hawa ya, diciptakan Allah dan ditempatkan ke dalam Taman Eden ya. Mereka berdua diciptakan secitra dengan Allah. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Mereka sama sempurna, baik adanya. Tetapi ingat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa ya. Ini kecenderungan inilah yang ada dalam diri manusia mulai dari awal mula diciptakan ya. Adam ya dan Hawa memakan buah terlarang, buah pengetahuan baik dan buruk yang tidak boleh dimakan, yang oleh Allah dipesan jangan makan buah itu, tetapi mereka tetap memakannya ya. Itulah kecenderungan manusia dalam berbuat dosa. Kisah Kain dan Habil juga ya. Kain membunuh Habil itu merupakan peristiwa di mana manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan perjalanan bangsa Israel, umat Israel seringkali meninggalkan Tuhan. Nah, itulah juga kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Ya, kita tidak patuh pada perjanjian dengan Tuhan dan perintah-perintahnya. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan setia pada umatnya. Ya, maka Tuhan mengutus nabinya untuk mengembalikan umat Israel pada perjanjiannya dengan Tuhan. Ya, dengan kehadiran para nabi itu umat Israel diselamatkan oleh Tuhan. Ya, anak-anakku, dalam situasi hidup kita pasti ya kita akan melihat Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tuhan kerap kali ya mengutus orang untuk datang menyelamatkan kita. Ya, pada waktu itu ya Tuhan mengutus Nabi Yesaya ke tengah bangsa Israel yang mengalami sebuah penderitaan ya. Karena apa? Karena para pemimpinnya hanya memikirkan diri mereka sendiri ya. Kemudian Nabi Yesaya datang untuk memberikan harapan bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin yang bijaksana, yang adil, penuh damai, dan raja yang rela menderita bagi umatnya, dan seorang pemimpin yang mampu menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya. Tuhan akan mengirimkan seorang Mesias, juru selamat ya, dan itulah yang dirindukan umat Israel pada masa yang akan datang. Nah, inilah peran para nabi untuk memberikan harapan bahwa Allah tidak akan tinggal diam di tengah penderitaan kita ya. Anak-anakku ya, penderitaan itu juga pernah kita alami dalam keputusasaan ya. Mungkin karena mengalami berbagai hambatan dalam hidup ya, ketika mengerjakan sesuatu ya tidak kunjung selesai ya. Kemudian belajar daring atau online terus ya, kadang-kadang buat kita putus asa, kok aku tidak pernah sih bertemu dengan teman-temanku lagi ya. Dan ini juga seringkali membuat kita putus asa ya. Terus kemudian ketika kita sudah banyak belajar tapi hasilnya tidak memuaskan, itu kadang-kadang juga membuat kita putus asa, ya kan? Tapi kita harus bertekun dan melihat bahwa harapan pasti dapat tercapai kalau orang itu mau bangkit ya dari keterpurukan. Ya, itulah harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau bangkit dari keputusasaan. Ya, umat Israel pada waktu itu ya, umat Israel memberontak terhadap Tuhan. Umat Israel tidak mau mengenal Allah lagi. Ya, umat Israel tidak mau memahami Allah. Ya, Israel berbuat dosa, maka mengakibatkan ya persembahan bangsa Israel ditolak oleh Allah, kemudian perayaan tidak diterima oleh Allah ya. Mereka mengalami kekelaparan, kemelaratan di negerinya sendiri, dan mereka mengalami kesukaran, kemuraman ya, terhimpit serta dibuang di tempat yang gelap. Nah, maka Nabi Yesaya ya hadir ya, bahwa Nabi Yesaya berpesan kepada umat Israel bahwa umat Israel harus berbuat baik ya, berbuat adil, memikirkan anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda. Inilah pesan untuk umat Israel supaya berbalik kepada Allah, supaya berbuat hanya yang baik, berbuat adil ya.
Maka kita akan belajar ya dari Nabi Yesaya ini. Saya akan bacakan ya, anak-anak boleh dengarkan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat Israel, umatku, tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakanginya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah menjijikkan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menandahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat daripada mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak yatim piatu, anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, itulah yang diingatkan teman-teman anak-anakku ya, yang diingatkan Nabi Yesaya untuk umat Israel. Ya, harapan-harapan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel ya, bahwa tidak selamanya ya, bahwa penderitaan, kesuraman itu akan terjadi. Ya, bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan melihat terang ya, seorang anak akan lahir ya. Anak itu disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai ya, seperti digambarkan dalam Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Situasi kehidupan yang akan terjadi jika Mesias juru selamat datang, yaitu bahwa sebagai Raja damai dia akan membangun kedamaian. Ya, gambaran damai itu pun ya seperti digambarkan oleh Nabi Yesaya, seperti serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bermain bersama-sama, akan makan rumput, dan anak-anaknya bersama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, itulah gambaran damai ketika Sang Juru Selamat, Sang Maha Damai itu datang ke tengah kita. Ya, tidak akan ada lagi kejahatan, tetapi yang ada adalah persaudaraan, perdamaian abadi. Nah, anak-anakku, ya, untuk mewujudkan pesan Nabi Yesaya ini, ya, kita bisa melihat bahwa di sekitar kita masih cukup banyak orang-orang yang tidak beruntung sama seperti kita, yang bisa bersekolah, ya, terutama mereka yang dari keluarga miskin, para pemulung dan anak jalanan. Terus apa yang kita bisa buat untuk mereka? Ya, bisa nggak kita menyisihkan uang kita, ya, uang jajan kita untuk membantu mereka? Tentu bisa kan? Jadi anak-anakku ya, kita diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah ya. Tidak selamanya ada kesuraman, akan muncul kedamaian dan keadilan ya, memperhatikan anak yatim dan mereka yang kurang mampu ya, membangun persaudaraan dengan siapapun. Nah, anak-anakku, untuk mendalami pembelajaran kita ya, saya ajak kita untuk berefleksi ya. Refleksi ini juga semacam tugas yang harus kita berikan ya, yang harus kita laksanakan ya. Yang pertama, saya minta untuk kalian menuliskan pengalamanmu ketika mendapat penghiburan dari sesama ya. Misalkan ketika kalian sedang sedih ya, kehilangan sesuatu yang kalian cintai, misalkan pensil kesukaanmu hilang, atau misalnya kalian kehilangan uang misalnya, dan mendapat penghiburan dari teman-teman kita, dari orang tua atau saudara kita ya. Pernah ketika kita mengalami kesedihan, misalkan ditinggal ibu pergi ya, kita sedih kemudian dihibur
Ya, silahkan tuliskan pengalamanmu itu ya. Terus yang kedua, saya minta kalian untuk membuat doa, boleh puisi, boleh juga syair yang menggambarkan rasa syukur ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu berada di dekat kita di saat kita sedih dan gembira. Ya, ingat bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita, memeluk kita seperti gambar ini. Ketika kita sedih, ketika kita juga dalam kondisi bergembira. Silakan tuliskan buat doamu ya. Dan anak-anakku, sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran ini bisa membantu kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat semua kesedihan dan berada di sekitar kita, berada di dekat kita untuk membantu kita untuk berjuang ya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya. Jadi sampai ketemu ya di pembelajaran berikutnya. Bye bye. God bless you.